Ya, oke. Dengan saya Ernest Miati, saya dari Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Untuk pengertiannya terlebih dahulu, sistem informasi adalah, kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Organisasi, adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Organisasi dan sistem informasi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Sistem informasi harus, selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor mediasi atau penghubung, yaitu lingkungan, kultur, struktur, prosedur baku, proses bisnis, politik, keputusan manajemen, dan peluang. Manajer harus mampu memahami sistem informasi karena, sangat akan mempengaruhi kehidupan organisasi. Seorang manajer perlu memilih sistem apa dan bagaimana yang akan dibangun dalam, sebuah organisasi. Berikut adalah bagan, eee, hubungan antara organisasi dan teknologi informasi dengan mediasi, yang ada. Selanjutnya adalah, definisi organisasi. Organisasi dalam definisi teknis adalah struktur sosial formal yang stabil yang, memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan, untuk diproses hingga menghasilkan output. Sedangkan, definisi organisasi dalam behavioral adalah sekumpulan hak, hak khusus, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus diseimbangkan selama periode tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Selanjutnya, organisasi perusahaan mentransformasi input-input ini menjadi produk dan jasa dalam fungsi produksi, di mana produk dan jasa kemudian dikonsumsi oleh lingkungan dan dikembalikan lagi sebagai input. Sebuah organisasi kelangsungan kegiatannya akan lebih stabil dibandingkan sebuah kelompok. Selanjutnya adalah ciri-ciri organisasi. Pertama adalah rutinitas dan proses produksi, di mana semua organisasi tersusun dari rutinitas dan perilaku individu, kumpulan yang membentuk proses bisnis. Kedua, politik organisasi, orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai sumber daya, penghargaan dan hukuman yang diberikan kepada karyawan maupun manajer di dalam setiap organisasi. Selanjutnya adalah budaya organisasi, di mana seperangkat asumsi proses bisnis dapat menciptakan nilai dengan kekuatan pengikat yang kuat, yang menghambat konflik politik, dan mendorong yang sama perjanjian pada prosedur dan praktik yang umum. Selanjutnya ada lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan memberi dan menerima. Lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungannya sekaligus memutuskan untuk mengubah lingkungan. Kelas selanjutnya adalah struktur organisasi, misal birokrasi profesional, yaitu organisasi yang berbasis pengetahuan pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan profesional seperti firma hukum, sistem sekolah, dan rumah sakit. Selanjutnya adalah fitur-fitur organisasi lainnya. Kemudian dampak, sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis, pertama adalah dampak ekonomis, kedua adalah, eee, da dampak bagi struktur dan perilaku organisasi, di dalamnya terdapat IT meratakan organisasi, organisasi pasca industri, dan memahami penolakan organisasi terhadap, perubahan. Ketiga, dampak terhadap internet dan organisasi, dan, implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Selanjutnya hubungan dua arah antara teknologi, seperti yang saya terangin dari awal adalah, media penghubungnya itu adalah lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan, keputusan manajemen. Di sini terdapat model daya kompetitif Michael Porter, di mana dalam model ini, posisi strategis perusahaan dan strateginya bukan hanya ditentukan oleh, kompetisi dengan pesaing tradisional langsungnya, tetapi, juga dipengaruhi pemain baru di pasar, barang dan jasa pengganti, pemasok, dan pelanggan. Sistem informasi membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan barang dan jasa, berfokus pada peluang pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan entry pasar dengan tingkat operasional yang sangat baik. Selanjutnya strategi sistem informasi terkait daya kompetitif.
Di sini terdapat biaya kepemilikan atau manajemen yang rendah, diferensiasi produk, fokus pada peluang pasar, dan memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Kemudian dampak internet pada keunggulan kompetitif ada beberapa di sini. Yang pertama adalah produk pengganti atau jasa. Dampak internetnya adalah memungkinkan produk baru itu, muncul, dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsinya. Kedua, kekuatan tawar-menawar pelanggan, ketersediaan harga dan informasi produk secara global menggeser daya tawar, kepada pelanggan. Ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan kekuatan tawar atas pemasok. Pemasok dapat juga mendapat keuntungan dari berkurangnya hambatan untuk masuk pasar, dan dari kehancuran distributor atau, perantara lain yang berdiri di antara mereka dan pengguna mereka. Selanjutnya ada ancaman, pendatang baru, di mana internet mengurangi hambatan untuk masuk seperti kebutuhan untuk tenaga pemasaran, akses ke saluran, aset fisik, menyediakan teknologi untuk menjalankan, proses bisnis yang membuat hal-hal, lain itu lebih mudah dilakukan. Dan terakhir adalah posisi dan persaingan antara pesaing yang ada. Jadi semakin memperluasnya pasar geografis, meningkatkan jumlah, pesaing dan mengurangi perbedaan antar pesaing, membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Selanjutnya menggunakan sistem untuk keunggulan kompetitif terdapat permasalahan manajemen. Sistem informasi strategi sering mengubah organisasi sebagaimana produk pelayanan dan prosedur operasinya, mendorong organisasi menuju pola perilaku yang baru. Berhasil menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif merupakan hal yang menantang dan membutuhkan koordinasi yang tepat atas teknologi, organisasi, dan manajemen. Tapi, tidak semua sistem informasi strategis itu menguntungkan ya, dan bisa jadi, sangat mahal untuk dibangun. Banyak sistem informasi strategis yang dengan mudah dapat ditiru oleh perusahaan lain, sehingga keunggulan strategis tidak selalu dapat dipertahankan. Dalam hal ini, analisis sistem strategis diperlukan dan sangat membantu perusahaan. Beberapa sistem informasi tertentu menjadi sangat kritis dalam menentukan masa depan perusahaan dalam jangka panjang. Sistem tersebut merupakan alat yang sangat handal bagi perusahaan agar tetap terdepan, dalam kompetisi bisnis. Sistem ini kerap disebut dengan strategic information system, di mana pengertiannya adalah sistem komputer, pada berbagai tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk, layanan, atau lingkungan relationship untuk membantu perusahaan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Dan pertanyaan yang sering muncul pada tingkat strategi bisnis adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing secara efektif dalam, kondisi pasar saat ini. Ada 3 strategi umum yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu, menghasilkan barang dengan harga murah, diferensiasi barang dan jasa, dan mengubah cakupan kompetisi baik dengan memperbesar pasar. Oke, memasuki pasar global atau dengan memperkecil pasar dengan fokus pada segmen pasar kecil yang tidak terlayani dengan baik oleh para pesaing, perusahaan digital menawarkan kemampuan baru untuk mendukung, strategi bisnis, pada tingkatan strategi dengan mengelola rantai suplai, membangun sistem, yang dapat merasakan dan merespon pelanggan dengan efisien dan menggunakan web untuk, eee, mengirimkan produk, dan layanan baru ke pasar. Oke, kesimpulan dari sini, adalah sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Sistem informasi membantu perusahaan, dalam bersaing dengan jalan menekan biaya, melakukan diferensiasi produk maupun jasa, fokus pada kesempatan yang ada di pasar, memperkuat hubungan dengan pemasok dan pelanggan, serta meningkatkan hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar dengan meningkatkan kinerja operasional yang memuaskan. Strategi perusahaan virtual menggunakan, jaringan untuk berhubungan dengan perusahaan lainnya sehingga perusahaan, tersebut dapat menggunakan kemampuan perusahaan lain untuk membangun, memasarkan, dan mendistribusikan produk maupun jasa. Eee, Sedikit, penjelasan yang saya berikan dan saya ucapkan terima kasih.